Terima kasih Bapak Pak BNPB, yang saya hormati Pak Menko PMK. Saya Bupati Tapanuli Utara, Bupati yang salah satu menjadi tempat terjadinya banjir dan longsor serta banjir bandang. Izin melaporkan, Kabupaten Tapanuli Utara itu langsung berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan langsung berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan. Jalan penghubung ke Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Tapanuli Tengah, satu-satunya jalan darat hanya dari Kabupaten Tapanuli Utara. Sehingga untuk akses jalan ke Tapanuli Tengah itu harus diselesaikan dulu jalan yang di Tapanuli Utara. Kondisi saat ini perlu kami laporkan bahwa panjang jalan yang kurang lebih saat ini yang sudah dibuka sampai ke perbatasan, rencana hari ini atau 2 hari ini sampai perbatasan bisa, Pak Menteri. Itu kurang lebih ada di 38 km. Kondisi saat ini masih di kilometer 30. Kemudian perlu kami laporkan, yang paling berdampak ada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Parmenangan dan Kecamatan Adiak Koting. Karena kedua kecamatan ini merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan posisi kita itu ada di puncak, Tapanuli Tengah kita ada di ketinggian 1100. Dan Tapanuli Tengah itu di ketinggian 400 dan 200. Sehingga semua awalnya itu nanti dari Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah. Perlu kami laporkan kondisi saat ini di 2 kecamatan ada beberapa desa yang terisolir. Sama sekali kita sudah putus kontak, jalan juga tidak bisa, listrik juga sudah padam. Dan dari beberapa hari kelima kita bekerja dari sejak awal dengan Pak TNI, dengan Polri. Sejak awal kita berkolaborasi untuk melakukan berbagai kegiatan, termasuk langkah-langkah yang kami lakukan di hari pertama. Dan Alhamdulillah hari kedua dari BNPB sudah turun dan bergabung dengan kita. Dari daerah yang terdampak ini, yang paling besar dampaknya ada di Adiak Koting. Sepanjang jalan utama Adiak Koting berdampak. Dan itu longsor. Dan ada beberapa desa, ada satu tempat 4 desa itu sampai sekarang masih terisolir. Kita tidak bisa masuk, komunikasi juga tidak bisa, bahan pangan juga tidak bisa. Harapan kami untuk bahan pangan sementara yang ada di desa-desa terisolir, yang jaraknya itu 8 jam berjalan kaki, itu mohon izin Pak Menteri untuk diberikan bantuan lewat airdrop atau udara. Itu ada di 4 tempat. Jadi ada di Kecamatan Parmenangan ada 2 tempat, kemudian di Adiak Koting juga ada 2 tempat. Dan mereka ini kalau dikumpulkan ada sekitar 12 desa. Kemudian perlu kami laporkan kondisi saat ini bahwasanya korban jiwa yang sudah ditemukan yang meninggal ada 23 orang dan yang luka-luka ada di puskesmas dan di tengah-tengah masyarakat kurang lebih ada 13 orang dan yang hilang dinyatakan hilang sampai saat ini masih ada 25 orang lagi. Dan langkah-langkah yang kita lakukan untuk yang meninggal sebagian sudah dikebumikan dan sudah diberikan ke keluarga. Barusan saja kita berikan ke keluarga yang ke Rantau Prapat, Pak. Jadi sebelum berangkat kemari, Pak, udah dibawa, dimakamkan di Rantau Prapat dan diperkirakan masih ada 25 orang lagi yang belum ditemukan, masih dinyatakan hilang. Kemudian korban yang terdampak di 2 kecamatan ini kurang lebih sekitar 15.700 jiwa. Ini yang terdampak, Pak. Dan kalau diikutkan dengan banjir, ini mungkin mencapai 25.000. Karena masih ada 2 kecamatan lagi yang berdampak banjir, tapi kondisi saat ini banjirnya sudah surut, Pak. Tinggal kita memberikan permakanan dan dapur umum juga masih kita lakukan. Itu mungkin yang bisa kami laporkan dan kami berharap dengan kehadiran Bapak Menteri di sini, yang pertama dari sisi perumahan. Ini ada kurang lebih 175 rumah yang dinyatakan hilang, Pak. Hilang dan rusak parah. Ada sekitar 200-an yang dinyatakan rusak, Pak. Rencana kami kemarin saya berbicara dengan kepala desa karena kami melihat lokasi rumah yang ada saat ini sangat
tidak memungkinkan lagi, maka kami akan relokasi tempat rumah penduduk. Dan ini mungkin membutuhkan waktu dan juga beberapa regulasi karena harus menggunakan hutan negara, karena kita harus pindahkan mereka ke perbukitan. Kondisi sekarang, masyarakat yang diungsikan semuanya itu ada di pegunungan dan rata-rata tempat mereka ada di rumah ibadah, yaitu di gereja, kemudian ada juga di sekolah, kemudian ada di rumah keluarga, dan ada yang di masjid. Dan semua itu sekarang kita buatkan dapur umum. Jadi di mana ada pengungsian, di situ ada dapur umum. Kemarin juga perlu kami laporkan Pak Menteri, kami juga baru menyalurkan lewat udara, ada di 2 desa, yaitu dengan bantuan BNPB, kemarin lewat heli. Masih 2 desa dan kapasitasnya masih kecil. Tadi saya mencoba, saya melihat dari media sosial, mereka masih menjerit meminta bantuan karena kondisinya hanya sedikit. Dan itu yang kita kirim hanya Indomie. Mereka minta ada beras, kemudian ada ikan, kemudian ada minyak goreng. Itu tadi, karena saya suruh jalan kaki hampir 8 jam Pak. 8 jam kita coba membuka Starlink yang ada di sekolah. Jadi ada Starlink di sekolah itu, kita coba dipindahkan ke yang ada pemukiman masyarakat. Nah, itu langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Harapan kami dalam 2 hari ini, hari ini atau 2 hari ini, daerah-daerah terisolir tadi supaya mereka dapat permakanan dan juga bantuan-bantuan lainnya. Untuk daerah yang kemarin longsor, mereka sudah mendapat bantuan tempat tidur. Tapi untuk tenda masih kurang. Kondisi sekarang tenda masih kurang karena tadi malam saya jam 11 pulang dari lokasi kejadian, mereka minta tenda, apalagi yang menumpang itu mereka minta kasur. Karena mereka masih banyak menumpang di rumah ibadah dan di sekolah. Mungkin demikian sebagai laporan dari kami. Mohon selanjutnya kami mohon arahan. Demikian, terima kasih. Silakan dari